Eh, saya tidak sependapat, kan betul nggak apa-apa, beda pendapat ya. Pendekatannya adalah pendekatan intelektualitas yang dibangun berdasarkan fakta data. Penelitian untuk itu hakim terpengaruh belum ada. Belum ada referensi yang menyatakan itu subjektivitas. Tapi fakta di objektif. lapangan, sedikit Bang Egy. Sebelum baru saya Gigi. menguraikan. Ya. Sebentar sabar Adinda ya. Jadi dalam konteks itu pendekatan saya masih kuat dalam argumentasi itu tidak berpengaruh. Apalagi hakimnya berbeda agama dan lain sebagainya, itu pengaruhnya juga pasti ada. Tapi tidak ada penelitian ke arah itu yang saya pahami atau saya mungkin kurang pemahamannya. Yang kedua, dalam pendekatan restorasi justice tadi, beda wilayah Kapolri dengan Jaksa Agung itu beda. Amat sangat beda. Tugas jaksa, tugas polisi, tugas hakim, kita advokat, penegak hukum beda-beda. Konteksnya polisi itu di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Itu pantas restorasi dalam pengertian lebih kepada pendekatan IT. Itu yang saya ingat pahami betul. Sorry. Nah, kemudian Bang. kalau jaksa sudah pada tingkat P21, sudah masuk ke Mungkin pengadilan. Bang Egy saya koreksi nih, karena Gitu. beliau senior saya. Bang, Ya, itu Jaksa konteksnya- Agung juga sering melakukan restoratif justice, Bang. Iya. Contoh, Bang, baru-baru ini Tapi di kan Aceh, Bang. Saya nangani kasus. Yang Bang, kita bicarakan sedang dalam pengadilan. begini, Bang. Sudah jadi Enggak, terdakwa. Kan Abang tadi bilang, Sudah jadi terdakwa. Bang, Abang tadi bilang kan kalau polisi wilayah hukumnya beda. Iyalah. Justru Jaksa Agung, Bang, sudah merestoratif justice juga. Misalnya, ancaman hukuman tindak pidana ringan. Kan mereka menangani juga, melidik juga, Bang, persoalan korupsi. Kalau itu hanya waktu dikembalikan, disuruh dikembalikan, Bang. Nah, maksud saya, jangan Abang langsung memilah bahwa pikirannya Pak Kapolri dengan Pak Jaksa Agung berbeda. Dua-dua penegak hukum, termasuk kita. Gini, Bang, bagaimana kalau Abang, seorang sebagai lawyer profesional, bahkan Abang saya, senior saya, ada satu klien Abang, yang dia penjahat luar biasa. Sholat pun tidak tahu datang pakai peci, pakai lobe, pakai pakaian koko, seorang dia orang paling alim. Itu tentang Islam, Bang. Justru kalau hakimnya bukan Islam, dalam pikiran saya, dia akan berpikir, oh, ini orang Islam kok seperti ini. Atau sebaliknya, ini Muslim hakimnya, yang terdakwa itu adalah seorang yang bukan Islam. Dia juga berpikir, apa begini ajaran agamamu? Itu yang saya lihat sekarang, Bang. Maka menurut saya, sikap atau tipologi yang dibangun oleh Jaksa Agung, yang disampaikan kepada para jaksa-jaksa di bawah, itu menurut saya baik. Agar masalah agama, jangan benturkan urusan tindak pidana yang kau lakukan. Karena kejahatan tidak akan membungkus pakaianmu itu. Jadi Tapi sebentar. pakaian itu akan membungkus kejahatan. Sorry, kalau Ya, saya Ilham sedikit, mau ngomong apa, sedikit silakan. menambahkan begini. Kalau yang namanya restorasi justice, Nasdem itu punya tagline restorasi Indonesia. Ya, restorasi Indonesia itu dari hitam menjadi putih, dari gelap menjadi terang, dari korupsi tidak menjadi korupsi. Jadi siapapun boleh melakukan restorasi. Ya, kalau itu yang saya mau sampaikan sama Egy. Nah, yang kedua, saya walaupun bukan lawyer, tapi saya ingin bertanya. Kayaknya ada deh di dalam putusan itu dia berlaku sopan, dia berpakaian sopan, dia berlaku sopan sehingga meringankan. Ada loh. Saya sering baca Sudah itu. sering kasus yang kita temui Iya, seperti itu. karena dia berlaku sopan, dia berpakaian sopan dan berlaku sopan sehingga ada pengurangan hukuman. Itu ada. Jangan juga kita nafikan itu. Kalau saya lebih kepada sebenarnya kalau Egy kan sama Adinda Asman kan bicaranya dari sisi hukum. Karena saya bukan orang hukum, saya mengatakan lebih kepada image ya. Memperburuk image agama. Agama apapun. Sudah tahu perampok, pelecehan seksual, pemerkosa. Tahu-tahu datang dengan atribut keagamaan. Kan masyarakat kita hari ini kan kita tahu. Jadi sedang harusnya pakai atribut apa itu? yang Ibu Irma? sesuai dengan yang mereka Sopan-sopan pakai. saja? Iya, sopan-sopan Oke. saja. Kan begitu. Jadi sebenarnya pernyataan Jaksa Agung ini jangan pula kemudian dipolitisasi menjadi sepertinya ini satu kesalahan besar, saya kira. Enggak, di sini juga. ada kontrario berpikir. Ketika merumuskan pakaian sopan yang biasa-biasa saja. Ketika orang pakai peci, pakai koko karena tiba-tiba jadi nggak sopan. Kan kontrario itu enggak.
itulah cara berpikir jadi diskriminatif, jadi Bukan, ngaco, saya nggak tidak sistematis. mengatakan bahwa Ya, oleh karena orang itu memakai jangan peci, pakai memakai pendekatan apa segala macam itu tidak diskriminatifnya sopan. itu yang penting, Keliru kategoriku. ente keliru bos. Yang Jadi keliru yang saya siapa? bilang, Dia yang bilang keliru kan. Kan begini, kalau pertimbangan hakim katanya karena pakaian sopan, apa yang sopan itu yang biasa-biasa saja. Nah, kalau yang katanya ya tadi sebagaimana sesuai dengan pendekatan apa yang jadi biasa dia mendadak pakai. agamis, menjadi mendadak berubah, pakai peci, pakai kopiah, pakai jilbab, berarti itu dipakai nggak sopan dong. Bukan. Karena harus dibuka. Nah, ini dia Anam kelirunya. sebagai komentar. Kita tahan Bisa dulu nggak ya. ibu yang Bisa, tambahkan enggak, sedikit? politisasi Bisa saya seperti tambahkan, ini bukan yang politisasi selalu apa? mengelirukan Ini logika. image Coba, ya, menggiring logika yang opini dibangun. Bu publik. Ima, Begini, Bang ini Egi kan- kita tahan dulu. Orang terdakwa Ini kan itu kita mau iklan dulu, Bang. Kita efek tahan jerah. dulu ya Bang ya. Kita Kita iklan dulu, lanjutkan boleh, nanti Siap. usai jeda kita juga ingin gali Siap. persoalan hukum ini bersama dengan Abdul Fikar Hajar. Usai jeda sesaat lagi.